Jadi 4 syarat zahir agar supaya manusia dapat melaksanakan qiyamul lail. Itu yang zahirnya. Nah kemudian wa amal muyassirul batin. Wa amal muyassirul batin, adapun perkara yang memudahkan qiyamul lail secara batin. Jadi ada zahir ada batin, ditopang nih dua-duanya nih. Zahirnya begitu tadi 4. Lah batinnya bagaimana? Dandan nih, nanti gampang qiyamul lail. Sementara yang memudahkan batin ya secara batin itu juga fa'arbatu umurin. Itu juga ada 4 perkara ya. Ini batin yang agak repot nih. Dandanin ya, hati kita dandanin supaya gampang qiyamul lail. Batinnya 4 perkara yang mesti didandani. Yang pertama apa? Al-awwalu salamatul qabli anil hiqdi anil alal muslimina. Yang pertama adalah selamatnya hati dari apa? Ancaman, selamatnya hati dari dendam kepada orang muslim. Selamatkan hatimu dari rasa dendam terhadap orang lain, apalagi orang muslim. Gitu. Buang itu sifat-sifat pendendam itu. Ya. Jadi sifat dendam, sifat mengancam, unek-unek jelek yang ada dalam hati itu buang. Itu juga perkara yang bisa apa? Bikin manusia nggak bisa sholat malam itu. Ya. Kan ada orang yang kesal dengan seseorang. Ya. Kita kesal dengan siapapun ya. Kemudian begitu malam kita tidur terbayang, hatinya masih, pikirannya masih tertuju kepada orang itu yang kita keselin, yang kita marah dengannya. Kemudian apa? Hati kita dendam gitu, dendam kemudian mengancam. Itu nggak bisa ya. Gitu. Nggak bisa orang bisa qiyamul lail. Karena dia menyimpan dendam dalam hatinya. Lah perkara batin orang dapat melaksanakan qiyamul lail, buang itu, selamatkan hatimu dari sifat pendendam kepada orang Islam dan siapapun ya, siapapun. Ya, lanjutannya wa anil bid'ah, dan selamatkan dirimu dari perbuatan bid'ah. Wa anil bid'ah, dan dari perbuatan bid'ah, selamatin hati kita. Bid'ah yang paling besar terjadi kata ulama ya itu ya, sembayang barisannya kagak lurus, kagak rapet, itu paling besar. Itu jelas bid'ah. Itu diomongin kayak apa ya begitu aja, rapetan gitu, rapetan. Jangan ini banget gitu, jangan longgar-longgar banget, rapetan gitu ya. Lah sebab hadisnya juga sahih, perintahnya benar, memang begitu gitu. Warisan udah ada garisnya masih mencong aja. Ada orang semua yang udah ada garisnya mundur aja ke belakang. Era bingung kita mah, ntar aja yang di belakang, apa gelan aja saja sujud palanya kesandung pantatnya dia. Ya ada yang begitu, jorokin juga lagi sembahyang, jorokin juga nih orang. Ada orang sembahyang nggak mikir, udah ada garisnya. Ya, udah ada garisnya masih aja mundur ke belakang. Ada yang membayang lama-lama bikin mundur ada. Rakaat pertama mundur dikit, rakaat kedua 4 rakaat udah jauh juga, terus balik lagi ke depan. Lu mau kemana sih? Sembayang mundur aja, emang ubin jalan. Ada orang begitu modelnya. Orang sholat macam-macam, giroh buat ibadahnya ada, ilmunya nggak ada. Ya, ini kata barisan rapetin, maka bisa mau rapet. Itu bid'ah terbesar itu kata ulama. Wa min a'dzamil bid'ah. Dan bid'ah yang paling besar yang terjadi adalah yaitu barisan yang gak lurus, mencong, barisan yang gak rapet, itu paling banyak. Dan itu benar itu. Jauh banget, jauh-jauh. Waktu dulu ulama udah ngomong begitu, sampai sekarang nyata itu. Itu bid'ah. Jangan melakukan itu gitu loh. Gitu. Wa an fuduli humumid dunya, dan selamatkan hatimu, selamatkan dirimu dari berlebihan apa? Prihatin terhadap harta dunia. Gitu.
berlebihan keprihatinan terhadap harta dunia atau terhadap dunia. Dunia boleh prihatin, tapi jangan berlebihan. Ya. Boleh orang prihatin di dunia. Apa sih prihatin di dunia itu? Ya kalau kagak naro takutnya besok kagak makan. Boleh. Ya, kalau kagak nyimpen kagak punya. Kalau kagak ngutang kagak gablek. Ya. Boleh-boleh aja, tapi begitu apa? Ya, selamatkan hatimu dari itu gitu. Selamatkan hatimu dari apa? Dari fuduli humumud dunya, berlebihan tentang apa? Berlebihan terhadap keprihatinan terhadap harta dunia. Ya. Emang prihatin harta dunia apa? Prihatin terhadap harta dunia begini modelnya nih, ya. Ente kita punya duit. Terus kita punya omset gitu. Punya invest gitu, invest di sini. Lu kita pikirin mulu tuh, bagaimana caranya mengembangkan nih usaha, atau bagaimana caranya kerja punya hasilnya apa, kumpulin itu dikit-dikit sampai bisa beli kontrakan, sampai bisa beli motor, sampai bisa beli mobil gitu. Ya. Itu namanya terlalu prihatin terhadap harta dunia. Ya, itu. Maka orang yang menghabiskan kepentingannya atau orang yang menghabiskan kesusahannya, orang yang menghabiskan kesusahan dirinya di dalam mengatur dunia, harta dunia, di dalam mengatur dunia, itulah yatayassarul lahul qiyamu, tidak akan menjadi mudah baginya qiyamul lail. Belum rapi nih, disinggung lagi terakhir Imam Ghazali begini, wa in qama fala yatafakkar fi sholatihi bal fi muhimmatihi. Wa in qama, andaikan dia melaksanakan sholat malam nih, bisa aja dia sholat malam bisa. Wa in qama, dan andaikan dia melaksanakan sholat malam tuh, orang yang menghabiskan keprihatinan hidupnya dalam masalah harta dunia, umpamanya dia bisa melakukan sholat malam, maka kata Imam Ghazali fala yatafakkar fi sholatihi, maka dia tidak akan pernah mikir dalam sholatnya. Enggak, tidak terpikir dalam sholatnya untuk bisa tertuju kepada Allah. Tapi sholatnya isinya bal fi muhimmatihi, isi sholatnya adalah apa? Tujuannya tentang perkara-perkara penting, urusan dunia lagi aja. Ya, sholat yang bagaimana? Sholat malam, sholat yang karena ridho Allah, sholat yang karena ikhlas kepada Allah. Tetap aja isi sholatnya fi muhimmatihi, tentang urusan-urusan dunianya lagi aja, itu niatnya ke situ nanti. Oh, ya. Doanya, ya Allah, lancarkanlah urusan saya besok. Emang nggak ada bahasa Arabnya, susah. Ya biar dia mau sama Allah, sama saya, ya Allah. Ya biar dia mau tanda tangan, mau ketemuan, biar dia kerjasamanya sama saya. Itu, iya. Itu kalau orang bisnis, orang dagang sama doanya begitu. Orang kerja mau begini, ya Allah mudah-mudahan besok saya nggak diomelin bos. Iya, orang kerja. Ya gaji naik, saya nggak diomelin. Ya orang tiduran mulu, ajak siangan mulu, mudah-mudahan saya nggak diomelin. Lah doa biar kagak diomelin. Malaikat menerimanya juga bingung, salah kamu diomelin bagaimana? Oh, doa lu kabul semua, acak-acakan tuh dunia. Ah gitu ya. Tuh gitu tuh, mau sholat aja tetap urusannya apa? Kepentingan dunianya. Itu apa? Orang yang, makanya apa? Jangan terlalu memporsir diri apa? Bersusah-susah dalam harta dunia. Jangan, karena apa? Karena itu jadi sebab sulitnya seseorang apa? Meletakkan hatinya dan bisa apa? Melakukan sholat malam. Itu jadi sebabnya itu. Ya. Itu. Wala yahulu illa fi wasawisihi. Kemudian seseorang tidak bolak-balik, tidak acak-acakan dalam
kewaswasannya gitu, selalu dalam kewaswasan gitu. Was-was dalam hatinya, itu yang terjadi tuh. Itu pertama ya, yang hati lebih dalam kalau yang hati ini, karena ini yang paling penting ya, yang paling penting itu yang pertama itu agar cara batinnya dandanin, kata Imam Ghazali kalau mau gampang bangun malam, itu yang pertama. Yang kedua apa? Asani khaufun ghalibun yalzamul qalba ma'a qasril amali. Yang kedua agar bangun mudah mengerjakan qiyamul lail. Syarat batin yang kedua adalah takut kepada Allah, ghalibun, sangat takut kepada Allah. Ghalibun itu berlebih ya. Yang kedua hatimu gitu ya. Seorang hamba hatinya mesti sangat takut kepada Allah, atau tanamkan rasa sangat takut kepada Allah. Rasa takut yang berlebih kepada Allah, yang yalzamul qalbah, yang rasa takut itu lazim ada dalam hati, bersemayam dalam hati ya. Syaratnya agar bangun malam ya bisa dilakukan syarat batin. Yang kedua adalah apa? Tanamkan rasa takut kepada Allah, yang rasa takut itu ada di dalam hati, bersemayam di dalam hati, punya rasa takut. Yang rasa takut itu disertai dengan ma'aqasril amal, disertai dengan pendeknya angan-angan ya. Jangan panjang-panjang angan-angan, ntar mau apa, nanti bagaimana, anak bagaimana ya, pengen punya apa, pangkas-pangkas begitu, jangan pikirin ya. Takut syaratnya apa? Kata Imam Ghazali, yang kedua biar punya rasa takut kepada Allah, dan tanamkan rasa takut itu dalam hati yang disertai dengan pendekin itu angan-angan. Kenapa? Fa innahu idza tafakkara fi ahwalil akhirat wa darakati jahannam, maka apa? Maka tara naumuhu wa azama hadruhu. Fa innahu idza tafakkara, karena seseorang ketika ia berpikir tentang ketakutan di akhirat. Fa innahu idza tafakkara fi ahwalil akhirati wa darakati jahannam, karena seseorang ketika ia berpikir tentang kengerian di akhirat dan tingkatan di dalam neraka jahanam, maka tara naumuhu, maka akan hilang tidurnya. Yang kedua gini, yang kedua apa? Supaya bisa dapat bangun malam qiyamul lail apa? Punya rasa takut kepada Allah, dan lazimkan rasa takut itu dalam hati. Dan itu modalnya tuh, biar punya rasa takut. Kenapa? Imam Ghazali bilang orang kalau mikir-mikir akhirat, mikir-mikir neraka, maka apa? Maka orang yang mikir akhirat dan neraka akan hilang tidurnya atau akan hilang ngantuknya, dan dia akan semakin besar rasa takutnya. Kalau sudah hilang ngantuknya, makin besar rasa takutnya kepada Allah, maka apa? Dia akan ibadah. Itu tengah malam begitu. Karena kita nggak punya rasa takut, ya biasa aja akhirnya. Itu. Asalisu, adapun yang ketiga, perkara batin yang dapat membuat mudah orang qiyamul lail. Yang ketiga adalah ayya'rifa fadla qiyamil laili. Hendaknya seseorang mengetahui fadilahnya qiyamul lail ya. Orang mesti mengetahui keutamaannya sholat malam. Dia harus tahu supaya ada ghirahnya, semangatnya. Taunya dari mana? Bismil ayati, dengan cara mendengar ayat-ayat Al-Quran, dengan cara mendengar dari ayat Al-Quran. Mana wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak, itu ayat Quran tuh. Dia bisa dengar lewat ayat situ. Wal akhbari, dan dia bisa dengar dengan hadis-hadis Nabi. Wal azari, dan dia bisa meniru perilaku para sahabat, asarus sahabat. Dia bisa mengambil ucapan-ucapan para sahabat Nabi. Hatta yastahkima bihi raja'uhu, sehingga menjadikan kuat harapannya.
Artinya dengan cara mendengar dari ayat-ayat Quran, dari hadis Nabi, kemudian dari asal sahabat, ucapan-ucapan para sahabat tentang keutamaan salat malam, sehingga menjadi kuat harapannya, wa syauquhu ila thawabihi, dan kerinduannya, harapan dan kerinduannya atau semangatnya. Kuat apa? Harapan dan kesemangatannya ila thawabihi, kepada pahalanya, pahalanya bangun malam. Fayuhayyijuhu, maka apa? Maka ayat-ayat Al-Quran, maka ayat-ayat Al-Quran, hadis Nabi, dan ucapan-ucapan para sahabat yang menjelaskan tentang keutamaan Qiyamul Lail itu akan mendorongnya, itu akan membangkitkan semangat li talabil masjid, untuk meraih tambahan, untuk mencari atau meraih tambahan, warugbati, dan kecintaan. Tambahan gini, Qiyamul Lail itu kan sholat sunnah, itu tambahan kebajikan. Kita kan diperintahkan kan ibadah fardu. Ibadah fardu ya kalau sholat ya sholat 5 waktu ya, itu wajib kita kerjain, pahalanya ada. Terus kita gugurin kalau nggak ngerjain, dosa kalau tanpa uzur. Tambahan dari fardu adalah sunnah ya. Caranya sunnah supaya dapat Qiyamul Lail. Yang ketiga apa? Yang ketiga, orang harus tahu keutamaan bangun malam. Dia harus tahu dari mana dia bisa ambil referensi daripada Al-Quran, perkataan-perkataan Nabi, hadis Nabi, atau dari ucapan-ucapan para sahabat Nabi, yang dari situ akhirnya menjadi kuat harapan dan semangatnya kepada pahalanya, pahala ibadah sunnah. Fayuhayyijuhu syauqu li tabil masjid, kemudian menggugah semangat dia, orang itu, di dalam mencari pahala tambahan, warugbati, dan kecintaan fi darajatil jinani, di dalam apa? derajat surga nanti. Tambahan barangkali aja bisa dapat surga, Jannatun Naim, dengan cara apa? Orang yang melakukan sholat malam. Jadi harus tahu keutamaannya, tahu fadilahnya, supaya semangat. Artinya dia masih punya keyakinan bahwasanya apa? Urusan ini semua kembalinya kepada Allah. Jadi dia sholat aja, bukan karena itu dia sholat aja gitu. Mereka udah terbiasa ya sholat aja, nggak akan, bukan karena urusan. Kerja ya kerja, usaha, bisnis ya bisnis, itu kerjaan kita, ikhtiar kita itu namanya. Urusan sholat ya sholat aja, ikhtiar ya ikhtiar aja gitu. Dia antara ikhtiar dan doa harus dipadu gitu, supaya nggak salah jalan ikhtiarnya. Selalu dalam apa? Pengawasan Allah, gitu doang maksudnya, tujuannya ya, supaya benar jalannya itu. Dan yang keempat apa? Ar-rabi'u al-hubbu lillah wa quwwatul imani. Yang keempat, cara batin, syarat batin supaya dapat mudah melaksanakan Qiyamul Lail. Yang keempat adalah al-hubbu lillah wa quwwatul imani. Wa quwwatul imani, cinta kepada Allah dan kuatnya iman ya. Jadi mesti punya kecintaan kepada Allah. Buktinya mana? Bukti cintanya ngantuk malam bangun, terus apa? Menghadap kepada Allah, itu bukti cinta ya. Bukti cinta kepada Allah. Wa quwwatul iman, dan kuatnya iman, karena imannya kuat bisa bangun ngantuk. Ya biar belum tidur juga mau lagi begadang enak-enak, mulai ngopi lagi mau nyempetin sholat malam. Nah, itu apa? Kecintaan kepada Allah dan kuatnya iman. Ini bisa mendorong manusia bisa mendirikan sholat malam, karena kita belum cinta ya. Cinta itu dalam pandangan tasawuf tinggi sekali, itu udah sampai maqam mahabbah, udah tinggi ya, udah tinggi. Ntar ada lagi di atas cinta, rindu. Wah, itu udah di atasnya lagi makomnya tuh ya. Ada mabok majnun, udah mabok cinta. Orang kalau udah cinta kepada Allah itu udah nggak ngeliat manusia, nggak ada makhluk, udah Allah aja ya. Jadi senandungnya, ucapannya, pikirannya, hatinya hanya tertuju kepada Allah. Jadi manusia makhluk udah nggak direken sama dia. Dia mau kayak apa lagunya udah nggak ada yang lain.
Tuh orang udah cinta sama Allah begitu. Karena apa? Nggak penting, nggak ada gunanya makhluk. Jadi dia nyanyi Allah aja udah. Nah orang kalau sudah begini itu alam-alam syariat dunia itu nggak berlaku itu, udah nggak berlaku. Dan udah nggak ada pandangan syariat kalau udah mahabbah. Apalagi ada di atas mahabbah rindu, syauq. Allah ada orang sama Allah rindu, itu di atas dia. Biasanya orang kalau udah cinta merindu, ya nggak? Nah orang kalau sudah cinta kepada Allah dan kuat imannya, bi annahu fi qiyamihi la yatakallamu bi harfin. Artinya dia ketika mendirikan sholat malam, maka dia tidak akan bicara satu huruf pun. Orang udah cinta, orang udah cinta kepada Allah. Ketika dia mendirikan sholat malam, maka dia tidak akan berbicara satu huruf pun, illa wa huwa musajjin bihi rabbahu. Kecuali dia apa? Kecuali dia berbisik kepada Tuhannya. Ya, cinta. Jadi ketika dia sholat malam, dia itu seakan-akan sedang berdialog kepada Allah. Setiap satu huruf yang keluar dari mulutnya itu seakan-akan dia sedang berbisik kepada Allah. Wa huwa muttali'un alaihi. Wa huwa muttali'un alaihi, sedangkan Allah melihat dia, memperhatikan dia. Namanya orang lagi dialog nggak mungkin dong. Ini orang sembahyang malam digambarkan kalau orang udah sampai pada makom cinta mahabbah itu seakan-akan dia sedang berbisik dengan Tuhannya, sementara Tuhannya memperhatikan dia. Orang ngobrol kan saling memperhatikan. Ma'a musyahadati ma yakhtiru biqalbihi, disertai dengan musyahadah, saling apa? Menyaksikan apa yang tersirat dalam hatinya. Tuh kalau udah makom mahabbah, apa yang tersirat dalam hati, ya bisikan khotirat, kerentak hati, ungkapan hati yang bersih, yang bening, yang tulus, yang ikhlas itu terlihat. Jadi ketika itu terlihat, anggapannya terlihat oleh Allah dan dia sedang berbisik kepada Allah. Jadi benar-benar tidak ada terlewatkan satu huruf pun yang ia baca, ia ucapkan, kecuali atau melainkan orang itu sedang berbisik kepada Allah, karena makomnya udah makom mahabbah. Nah, artinya apa? Imam Ghazali ngajarin kita demen dulu sama Tuhan, baru bisa bangun malam. Karena apa? Karena memang maksa. Nah bagaimana? Wa annatil kal khotirati, wa annatil kal khotirati minallahi ta'ala yukhatibu ma'ahu. Wa annatil kal khotirati minallahi, karena kerentek hati atau apapun yang tersirat dalam hati dari Allah itu apa? Itu yukhatibu ma'ahu, itu jadi perbincangan bersama dengan Allah. Orang kalau udah mahabbah bukan pakai mulut lagi, makanya hati nanti. Nah hati kita itu jadi ihsan ya. Konsepnya sudah ihsan ini. Ihsan itu begini, anta'budallaha ka'annaka tarahu. Engkau menyembah Allah seakan-akan Allah melihatmu. Wa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Itu karena Nabi, sekalipun kau tidak dapat melihat Allah, sesungguhnya Allah melihat kamu. Jadi ketika seorang hamba munajat kepada Allah, sholat di tengah malam, itu seakan-akan dia sedang berbincang-bincang, ya, sedang berbisik kepada Tuhannya. Kemudian apa? Kemudian semua firasat-firasat hati, apapun yang tersirat dalam hati, itulah yang menjadi dialognya seorang hamba kepada Allah. Ketika kapan? Ketika dia qiyamul lail. Kenapa bisa begitu? Karena apa? Mengungkapkan rasa hatinya kepada Allah, didasari dengan faktor mahabbah. Tuh kalau mahabbah begitu. Wa idza ahabballaha ta'ala ahabbal khalwata bihi, dan ketika orang sudah cinta kepada Allah, dan ketika orang sudah cinta kepada Allah, maka dia akan senang berkholwat, maka dia akan senang menyendiri bersama dengan Allah. Tuh orang udah cinta begitu, senangnya berkholwat, menyendiri, berduaan bersama Allah. Bila sakit tanpa ada keraguan. Orang kalau sudah cinta kepada Allah, maka dia akan senang bersepi-sepi, berduaan bersama Allah,
tanpa ada keraguan atau tidak bisa diragukan lagi. Wa taladzza bil munajati, dan ia merasakan kelezatan di dalam munajat. Fatahmiluhu ladzatul munajati, maka dia menanggung, dirinya menanggung kelezatan di dalam munajat. Bil habibi ala tulil qiyami, dengan kekasihnya Allah maksudnya. Maka ia menanggung kelezatan di dalam munajat bersama bil habibi, bersama kekasihnya, dengan cara ala tulil qiyami, berlama-lama melakukan qiyamul lail.